Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu diberikan kebaikan oleh Allah. Amin. Nah, ada beberapa garam bertuah ya yang bisa digunakan untuk wasilah. Ini kita sampaikan ada keistimewaan garam bertuah dari saya yang insya Allah atas karunia Allah untuk obat segala penyakit dan obat segala ilmu gaib. Ada beberapa bukti dari testimoni dari murid-murid kita yang sudah menggunakannya. Nah, seringkali ada yang tanya nih, Kang, ada yang kena ilmu gaib atau kena santet hitam, apakah ada penawarnya? Apakah orang yang kena kiriman barang gaib bisa diobati? Apakah orang yang kena ilmu hitam bisa diobati? Banyak yang tanya seperti itu. Maka solusinya adalah salah satu solusi, ya tentu banyak solusi, bisa dengan berbagai sarana, ilmu dan lain sebagainya. Salah satu solusinya adalah yang praktis, menggunakan garam bertuah dari saya untuk penawar segala penyakit gaib atau serangan-serangan gaib. Nah, Masya Allah, misalkan nih Anda merasa ngantuk, males, suntuk, atau merasa gelisah berlebihan, atau Anda merasa sakit yang datang tiba-tiba, bisa jadi itu salah satu akibat dari ilmu hitam. Dalam kitab Al-Adzar, kitab As-Sunnah, Kanjeng Nabi pernah menyampaikan sallallahu alaihi wasallam keutamaan garam. Ya, sabda beliau, jilatlah garam sebelum dan sesudah makan, ya. Kayak orang yang tester makanan itu loh, gitu. Asin enggak nih? Maka andai orang-orang tahu manfaat garam, niscaya mereka akan lebih memilih ketimbang penawar racun. Jadi garam itu disebutkan Rasulullah akan menjadikan penawar racun. Jadi orang-orang ini akan memilih garam daripada penawar racun yang lain. Itu. Nah, barang siapa menjilat garam sebelum makan, maka Allah akan melindunginya dari 70 jenis penyakit yang hanya diketahui oleh Allah. Ini sabdanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, selain itu tentu hasil dari para ahli meneliti, ya, maka garam ini juga mampu mengikat energi-energi negatif untuk dibersihkan. Saat mandi dengan air garam misalkan, cuci kaki dengan air garam misalkan, dengan air hangat, insya Allah banyak penyakit yang akan larut, banyak penyakit yang akan diserap oleh garam itu. Makanya orang-orang tua dulu, ambil baskom kayak kasih air hangat, kasih garam, rendam tuh kakinya gitu. Ada juga yang mandi pakai air garam gitu. Bahkan ada yang beberapa kali tirakat di laut, bertapa di laut dan lain sebagainya. Karena memang garam itu mengandung banyak berkah yang luar biasa. Dan disebutkan juga garam ini karena barokahnya Nabi Sulaiman juga. Sejak zaman Nabi Sulaiman meminta ada air yang rasanya asin atau rasanya berbeda, ya garam itu. Jadi air laut diolah jadi garam. Ya tentu hal demikian ini ya tentu butuh yang namanya ilmu-ilmu spiritual dengan tuntunan-tuntunan ilmu religius ya. Tidak asal garam diminum, tidak seperti itu saja. Butuh doa, kesempurnaan ilmu, tawasulan, barokah-barokah, termasuk dengan garam yang dipakai untuk ruqyah itu kan ada doanya, ada zikirnya, termasuk garam untuk ruwatan. Tentu ada berkah-berkah tertentu yang disandingkan garam dengan doa, dengan zikir untuk mencapai hasil dari doa-doa tertentu. Makanya garam dengan dizikirkan dengan doa-doa tertentu maka akan mendapatkan barokah yang luar biasa dari hajat yang diniatkan. Misalkan garam ruwatan, maka ada zikir khusus untuk ruwatan dan garam itu buat mandi untuk meruat dirinya. Misalkan garam penyembuhan penyakit, dengan niat saja. Dan garam bertuah dari saya bisa digunakan siapapun dengan sesuai hajatnya. Yang penting niatnya disebutkan, diniatkan dengan kuat, maka hasilnya sesuai dengan niatnya, insya Allah ya. Silakan bisa memaharkan menggunakan garam berkah bertuah dari saya Kang Masukan. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.